20.05 juga. Apakah share screen-nya kelihatan, teman? Ada sih, pada. Oke, makasih. Dimulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syifa Oktaviani Putri dari staf Departemen Akpro. Di sini saya akan mensosialisasikan kegiatan program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disebut PKM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Program kreativitas mahasiswa atau PKM ini dibuat berdasarkan Pedoman Umum PKM Kemendikbudristek tahun 2022. Untuk bahasannya sendiri, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua MBKM dan IKU, yang ketiga kriteria, yang keempat tujuan dan jenis, yang kelima kriteria utama, yang keenam alur kegiatan, yang ketujuh tahapan kegiatan, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan penilaian program. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan membahas mengenai cikal bakal PIMNAS dan mengapa sih PKM itu dikembangkan. Nah, cikal bakal PIMNAS ini bermula dari Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI dan Lomba Karya Inovatif Produk atau LKIP mahasiswa yang pertama kali digelar di Universitas Indonesia tahun 1988 silam. Sebelum bernama PIMNAS, ajang kompetisi ini bernama Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa atau LKIM. Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa pertama digelar di Universitas Indonesia tahun 1988 yang kemudian dihitung menjadi PIMNAS perdana. Istilah PIMNAS pertama kali dipakai saat ajang ini digelar di Institut Pertanian Bogor atau IPB pada tahun 1990. Nah, di sini tuh diselenggarakannya PIMNAS ketiga. Selama 16 edisi awal dari tahun 1988 sampai 2003, tidak ada juara umum di ajang PIMNAS. Namun format juara umum baru ada pada edisi PIMNAS ke-17 tahun 2004 saat digelar di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom atau STT Telkom Bandung. Nah, PKM ini dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan, kreativitas, dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan mandiri, dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai MBKM dan IKU. Apa sih MBKM dan IKU itu? Nah, MBKM ini adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan IKU ini adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama. Nah, MBKM ini merupakan kebijakan Mendikbud-Ristek yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk dapat menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan MBKM ini juga telah sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama yang terdapat pada pasal 18. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Dan yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai IKU yang sudah tadi saya jelaskan bahwa IKU itu adalah kinerja utama. Nah, penjabaran dari PKM tahun 2022 ini bertujuan untuk ikut mendorong program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Mendikbudristek juga
telah mengeluarkan Kemendikbud nomor 754/P/2020 tentang 8 indikator kinerja utama atau IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Adapun 8 IKU itu terdiri dari yang pertama, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Maksudnya itu apa sih? Jadi maksudnya semakin banyak alumni yang mendapat pekerjaan yang layak atau yang memiliki wirausaha dan melanjutkan pendidikan, maka IKU di poin pertama ini dapat dikatakan berhasil. Nah, jadi lewat ketetapan ini juga diharapkan pihak kampus itu tidak hanya fokus dalam menyediakan kurikulum pendidikan saja, namun juga membekali mahasiswa dengan keterampilan yang mempunyai nilai jual di dunia pekerjaan dan juga di masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga bisa lewat kegiatan mengajar. Nah, melalui IKU poin kedua ini diharapkan pihak kampus juga bisa memberikan fasilitas yang lebih kepada mahasiswa untuk mengembangkan dirinya. Poin ketiga yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, di poin ketiga ini dosen berkegiatan di luar kampus itu sehingga aktivitas dosen tuh nggak hanya di dalam kampusnya sendiri aja gitu. Jadi misalkan dosen unsil nggak hanya di unsil aja gitu, tapi bisa mencari pengalaman industri atau mengajar di kampus lain seperti di Unpad atau dimanapun itu. Terus yang keempat, praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, IKU keempat ini praktisi mengajar di dalam kampus ini sehingga pengajarnya itu nggak hanya dari kalangan dosen aja, tapi praktisi juga bisa gitu. Terus yang kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Nah, maksudnya ini dalam hal ini itu terkait dari hasil riset yang dilakukan, dosen itu sebaiknya lebih memberikan manfaat yang besar gitu bagi masyarakat di sekitarnya, biar bisa dicontoh sama mahasiswanya gitu. Terus yang keenam ada program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Maksudnya itu maksudnya itu pihak perguruan tinggi akan menjalani kolaborasi dengan mitra untuk menyempurnakan program studinya melalui magang atau melalui penyerapan lulusan dan lain-lain. Terus juga yang ketujuh ada kelas kolaboratif dan partisipatif. Maksudnya tuh pihak kampus bersama para dosen itu mampu menciptakan kelas yang mumpuni. Terus juga program ini dapat melibatkan mahasiswa dan merangsang keterlibatan mereka dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi kelasnya itu interaktif. Terus yang kedelapan itu program studi berstandar internasional. Nah, ini lebih ke program studinya ini terakreditasi secara internasional, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ada tabel sasaran IKU dan SKS konversi PKM berbasis MBKM. Ini maksudnya apa sih? Gitu kan pasti teman-teman bertanya kan, ini maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti gitu kan. Nah, aku bakal jelasin di poin nomor 1. Bidang PKM-nya itu PKM RE. RE itu adalah riset eksakta. Sasaran IKU-nya 235. Maksud 235 ini apa sih? Jadi maksud 235 itu kan tadi kita sudah membahas ada 8 IKU kan. Nah, jadi 235 ini contoh dari poin-poin dari si 8 IKU ini. 2 itu tadi kan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Terus 3-nya itu dosen berkegiatan di luar kampus. Dan yang kelimanya itu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Nah, terus maksudnya lolos tahap 1 didanai PIMNAS sama total kumulatif itu maksudnya apa sih? Nah, kalau lolos tahap 1 maksudnya itu apabila kalian mengajukan proposal PKM gitu kan. Terus ternyata dinyatakan lolos nih di tahap pertamanya. Nah, maka dapat dikonversi setara 1 sampai 2 SKS. Misalkan kalian punya udah ngumpulin nih 40 SKS gitu kan. Terus kalian dapat tambahan SKS dari gara-gara kalian ngajuin proposal terus lolos di tahap 1. Nah, 40 ditambah 2 SKS yang dikonversi yang tambahan tadi berarti jadi 42 SKS. Nah, terus kalian udah lolos tahap 1, terus kalian lolos di pendanaan tapi nggak lolos di PIMNAS. Nah, itu kalian dapat tambahan konversi setara 3 sampai 5 SKS. Berarti kan tadi kalian tuh udah ngumpulin 42 SKS kan?
Nah, terus kalian tuh dapat sampai didanai tapi nggak PIMNAS. Berarti kalian dapat setara 47 SKS karena kan total dari lolos tahap 1 sampai didanain tuh 4 sampai 7 SKS kan setaranya. Terus kalau misalkan kalian lolos tahap 1, terus lolos pendanaan, lolos PIMNAS, berarti kalian dapat tambahan konversi sebesar 2 sampai 3 SKS gitu kan. Nah, sehingga secara kumulatif, total kumulatifnya itu ada 6 sampai 10 SKS. Berarti tadi kalian ada 40 SKS, terus kalian lolos semua, berarti SKS kalian totalnya jadi 50. Gitu, teman-teman. Terus pasti kalian nanya kan di poin 9 10 kenapa itu didanainya di strip gitu kan. Nah, kenapa di strip? Karena mereka PKM GFT dan PKM AI ini tidak didanai melainkan diberikan insentif, teman-teman. Nah, terus kalian juga bertanya-tanya kan pasti di poin 10 kenapa PKM AI-nya di PIMNAS-nya di stripin gitu kan. Karena PKM AI ini tidak sampai ke PIMNAS tapi langsung dipublikasikan lewat jurnal, teman-teman. Lanjut ya. Untuk kriteria dari PKM itu sendiri. Nah, PKM kali ini tuh berbeda sama PKM tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya diperuntukkan buat S1 doang, tapi kalau tahun ini bisa dari D3, D4 sampai S1. Nah, untuk yang pertama ada PKM Riset Eksakta. Nah, PKM Riset Eksakta atau PKM RE ini inti kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru di bidang eksakta. Kriteria keilmuannya itu sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang juga dianjurkan. Nah, maksudnya kolaborasi lintas bidang itu apaan sih? Nah, lintas bidang dianjurkan itu maksudnya kita tuh bisa bekerja sama jurusan lain, teman-teman, yang sesuai sama judul proposal PKM yang kita buat gitu. Misalkan kalian mengambil judul tentang teknologi atau tentang robotik atau apapun itu, kalian kalau tentang teknologi bisa kan sama jurusan IF atau sama elektro dan lain. Terus untuk pendidikannya dari D3, D4 sampai S1. Untuk pendanaannya itu 5 sampai 7 juta. Untuk keluaran atau output yang kalian dapatkan itu laporan kemajuan, laporan akhir sama artikel ilmiah. Yang kedua ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH. Nah, di PKM RSH ini inti kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkapkan informasi baru bidang sosial humaniora dan seni. Kriteria keilmuannya sama ya seperti yang PKM RE, sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang juga dianjurkan. Untuk pendidikannya sama, D3 D4 sampai D1, jumlah mahasiswa dan pendanaan juga masih sama. Untuk keluaran atau outputnya juga masih sama, bisa dibaca sama teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ada PKM Kewirausahaan atau PKMK. Nah, inti kegiatannya adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kriteria keilmuannya itu tidak harus sesuai bidang ilmu. Jadi kalau teman-teman misalkan dari teknik sipil pengen ke PKM kewirausahaan ini bisa banget teman-teman karena tidak harus sesuai bidang ilmu. Terus kolaborasi lintas bidang juga dianjurkan di sini teman-teman. Nah, untuk pendidikan, jumlah mahasiswa dan pendanaan masih sama ya teman-teman, sama yang di atas. Terus untuk keluaran atau output, ini beda. Jadi dia dapatnya laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Terus untuk yang keempat ada PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKM PM. Inti kegiatannya adalah solusi iptek, teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit atau untuk pemberdayaan ya teman-teman kalau non-profit. Jadi kriteria keilmuannya itu tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan, sama seperti yang sebelumnya. Pendidikan, jumlah mahasiswa, dan pendanaan masih sama ya teman-teman. Untuk keluaran atau outputnya ada laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra. Terus untuk PKM penerapan iptek, itu solusi iptek atau teknologi atau manajemen bagi mitra profit. Kalau profit itu yang menguntungkan. Kriteria keilmuannya sesuai bidang keilmuannya sama kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Terus untuk pendidikan, jumlah mahasiswa sama pendanaan masih sama yang di atas, sama yang sebelum-sebelumnya. Untuk keluaran atau outputnya masih sama seperti PKM PM. Untuk selanjutnya kita beralih ke PKM Karsa Cipta yang ke-6 atau PKM KC. Nah, PKM KC ini inti kegiatannya yaitu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Terus untuk kriteria keilmuannya
sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang juga dianjurkan. Nah, untuk pendidikan, jumlah mahasiswa dan pendanaan masih sama seperti sebelumnya untuk laporan fungsional. Terus yang ketujuh ada PKM Karya Inovatif atau PKMKI. Itu inti kegiatannya yaitu karya berupa hasil karya fungsional, inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi massal. Terus untuk kriteria keilmuannya sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Untuk pendidikan, jumlah mahasiswa dan pendanaan masih sama seperti sebelumnya. Untuk keluaran atau output ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk fungsional, skala penuh. Terus untuk yang ke-8 ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK. Inti kegiatannya adalah isu SDGs dan isu nasional. Untuk kriteria keilmuannya tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Dan untuk pendidikan, jumlah mahasiswa serta pendanaan masih sama seperti sebelumnya. Untuk luaran atau output itu laporan kemajuan, laporan akhir, sama video YouTube. Untuk PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM GFT, itu inti kegiatannya karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Konsep perubahan di masa depan itu maksudnya realisasinya itu mengacunya lebih ke masa depan, tetapi tetap realistis, terus juga didukung data-data dan jurnal ilmiah dari sumber-sumber yang terpercaya ya teman-teman. Terus untuk kriteria keilmuannya itu tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Nah, pembedanya tuh di sini teman-teman. Untuk pendidikan sama jumlah mahasiswanya sama, perbedaannya di sini di pendanaan. Kalau untuk PKM GFT dan PKM AI sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya di slide sebelumnya, dia menggunakannya insentif, bukan pendanaan, teman-teman. Nah, insentifnya itu senilai 2,5 juta. Untuk output atau luarannya adalah artikel gagasan. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ada PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Nah, PKM AI ini inti kegiatannya artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Terus untuk kriteria keilmuannya sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Terus untuk pendidikan, jumlah mahasiswa, dan pendanaan pakainya insentif itu masih sama seperti PKM GFT. Untuk keluaran atau outputnya menjadi artikel ilmiah. Lanjut ke untuk keterangannya bisa dilihat kalau bintang 1 itu program yang bermuara di PIMNAS. Lanjut ke tujuan dan jenis. Nah, tujuan dari PKM itu secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang pertama itu yang tahu dan taat aturan, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, jenisnya secara garis besar itu PKM dikelompokkan menjadi 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada PKM pendanaan. Kalau PKM pendanaan ini terdiri dari 8 bidang. Yang pertama ada PKM RE, PKM RSH, PKMK, PKM PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, PKM dan PKM VGK. Nah, di PKM pendanaan ini nanti ke-8 bidang ini akan diberikan dana untuk mengembangkan riset dari proposal yang akan kita ajukan nanti. Terus untuk yang kedua, PKM insentif ini terdiri dari 2 bidang PKM, yaitu PKM GFT dan PKM AI. Nah, maksudnya itu nanti di PKM insentif ini akan diberikan insentif senilai 2,5 juta rupiah. Nah, output dari PKM AI ini nanti akan diterbitkan di jurnal ilmiah, tapi tidak sampai PIMNAS. Tapi kalau untuk output PKM GFT ini akan menjadi artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Gitu, teman-teman. Lanjut ke kriteria umum ini tadi sama aja ya, seperti kriteria yang sebelumnya, penjelasannya juga masih sama. Kalau pengen lebih lengkapnya atau lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di pedoman umum atau penjelasan umum PKM tahun 2022. Masih sama. Terus kita lanjut ke alur kegiatan. Nah, untuk alur kegiatan sendiri, dari PKM RE sampai PKM GFT itu nanti
ininya bermuaranya di PIMNAS. Terus abis dari PIMNAS nanti dipublikasikan menjadi proceeding atau jurnal. Terus kalau PKMAI itu nggak bermuara di PIMNAS ya teman-teman. Dia langsung ke e-jurnal atau jurnal ilmiah. Terus, nah ini ada tahapan kegiatannya. Tahapan kegiatan PKM tahun 2022 ini, yang pertama dari BELMAWA yang pasti diterbitkan pedoman dan penetapan klasterisasi. Nah, di perguruan tingginya mahasiswanya menyusun proposal, terus habis itu evaluasi internal perguruan tinggi, dan yang kedua ada operator perguruan tinggi mengunggah berita acara usulan pendanaan dan atau insentifnya. Lalu mahasiswa mengunggah proposal pendanaan dan atau insentifnya, habis itu divalidasi oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh pimpinan PT atau perguruan tinggi. Nah, dari situ ke Belmawa lagi, di Belmawa nanti dinilai proposalnya secara administrasi dan substansi. Terus ada juga penetapan dan pengumuman pendanaan dan atau insentifnya. Habis itu dananya disalurkan. Kalau insentif itu diterima insentifnya oleh mahasiswa, kalau pendanaan diterima dananya oleh mahasiswa. Habis itu kegiatan PKM-nya dilaksanakan. Setelah itu diunggah laporan kemajuan dan output dari PKM-nya. Habis itu lanjut divalidasi untuk ditetapkan dan diumumkan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM P2KP-nya, PKP 2-nya. Terus untuk pelaksanaan PKP 2 itu secara daring. Habis dari Bermawa ke perguruan tinggi lagi untuk mengunggah akhir dan laporan akhir dan output dari PKM-nya. Habis itu divalidasi lagi oleh dosen pembimbing, lalu ditetapkanlah di Belmawa itu peserta PIMNAS, lalu si operator dari perguruan tinggi ini mendaftarkan peserta PIMNAS, dan dari Belmawanya penilaian laporan akhir dan output PKM. Setelah itu nanti di bawahnya ada mahasiswa mengunggah berkas dari PIMNAS-nya, lalu divalidasi lagi oleh dosen pendamping, habis itu PIMNAS pun dilaksanakan. Gitu. Lanjut ke penilaian proposal. Nah, penilaian proposal PKM ini untuk tahun 2022 dilakukan secara daring dalam 2 tahap, yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ini lebih menitikberatkan pada aspek yang pertama, kesesuaian persyaratan administrasi. Nah, untuk kesesuaian persyaratan administrasi ini jangan sampai disepelekan ya teman-teman, karena ini bisa ini penting juga gitu. Dia bersifatnya wajib, seperti tanggal, bulan, tahun, proposal, terus tanda tangan pengusul, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKMPI dan PKMPM, nama tidak boleh disingkat, dan lain-lain. Ini harus benar semuanya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau ngisi harus teliti, jangan sampai ada yang kelewat atau ada yang salah. Terus yang kedua ada kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Kalian bisa lihat di pedoman PKM tahun 2022 ya, karena yang berlakunya yang sekarang pedoman PKM tahun 2022. Bisa lihat di sana, ada kan setiap bidang tuh beda-beda format proposalnya. Terus yang ketiga ada kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Terus untuk tahap kedua itu lebih menitikberatkan pada kreativitas dari program yang diusulkan, yang terdiri dari aspek keterulangan, topik, bobot, intelektual, terus juga dan lebih menekankan pada aspek kreativitas dan substansialnya. Terus lanjut. Nah, di tahap 1 ini itu nanti dinilai oleh 1 orang penilai. Terus apabila lolos di tahap 1, maka akan masuk ke tahap 2, dan di tahap 2 akan dinilai oleh 2 orang penilai. Nilai akhir dari proposal itu adalah jumlah dari kedua orang penilai yang lolos tahap kedua tadi. Terus untuk penentuan dari proposal yang direkomendasikan itu didanai berpatok pada nilai di setiap bidang PKM dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Selain itu, untuk menentukan kelolosan pendanaan proposal, nilai proposal juga digunakan sebagai salah satu komponen dalam menentukan kelolosan ke PIMNAS. Nah, proposal PKM ini kan ada 8 bidang ya yang layak untuk didanai dan insentif bagi pengusul PKMAI dan PKMGFT. Nah, diumumkannya itu di laman SIM Belmawa dan laman Belmawa. Gitu, teman-teman. Lanjut.
Untuk pasti teman-teman nanya kan gimana sih cara untuk pembuatan PKM ini. Pembuatan PKM itu yang pertama kita harus cari masalahnya. Nah, dari masalah itu kan kita tuh bisa tahu gitu solusi gitu kan dari si masalah gitu. Idenya tuh dari solusi si masalah itu kan yang diangkat. Nah, dari masalah ini kita tuh harus kritis dalam melihat masalah. Jadi ditelusuri baik-baik kenapa sih ini tuh begini, apa yang membuat ini itu begini gitu. Terus nanti juga kalau masalahnya misalkan udah kritis itu bakal berdampak sama solusi yang diajukan di masa apabila di masalahnya nih kalian udah kritis nih bagus nih pasti di solusi nanti kalian tuh bisa kreatif, inovatif dan seefektif mungkin gitu untuk menyelesaikan si masalah ini. Open minded itu kan lebih ke arah objektif kan. Kalau objektif kita tuh lebih ke arah objektif gitu. Cara kita open minded gimana sih? Kalau cara kita open minded itu harus bisa ngelihat sesuatu dari sisi sosial yang kita punya gitu. Lihat dari berbagai sudut pandang biar bisa dapat solusi yang terbaik gitu kan. Terus kita juga harus bisa brainstorming sama anggota kelompok. Contohnya kayak ngobrol-ngobrol kecil, diskusi-diskusi, terus bikin kuesioner atau bikin Google Form juga bisa. Terus yang keempat ada validasi keilmuan. Nah, untuk solusi yang udah kalian punya nih, kalian bisa konsultasiin lagi ke dosen pendamping gitu kan. Apakah solusinya itu udah cukup realistis atau memungkinkan nggak sih solusi ini untuk diterapkan gitu. Terus untuk yang poin kelima, amati, tiru, dan modifikasi. Maksud amati, tiru, dan modifikasi ini bukan berarti kalian tinggal kopas-kopas aja, itu mah namanya plagiarisme ya, guys. Terus kalian bisa lihat ya, misalkan di saran jurnal kalian yang jadi referensi kalian gitu. Kalian bisa lihat di saran itu apa sih kekurangannya gitu kan. Terus kalian juga bisa perbaiki solusinya agar bisa lebih baik dan efektif biar untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi itu bukan berarti kalian ngejiplak copy paste gitu, tapi kalian amati, kalian tiru, tapi dimodifikasi gitu kalimat-kalimatnya gitu. Terus yang terakhir ada langkah-langkah menyusun proposal PKM. Yang pertama ide. Kalau ide tadi kan udah aku sebutin, cari masalahnya dulu, baru ketemu idenya gitu. Terus yang kedua ada anggota kelompok yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Nah, di sini kan ada ya beberapa proposal yang bisa gitu lintas bidang. Jadi kalian bisa tuh minta sama teman-teman jurusan lain gitu buat ayo dong bikin proposal PKM yuk tentang ini bisa tuh nggak harus sama yang sejurusan aja. Terus yang ketiga validasi keilmuan oleh dosen kalau bisa kalian teman-teman validasinya itu jangan saat proposalnya udah beres gitu udah beres proposal kalian baru validasi gitu kan jangan takutnya ada yang salah atau gimana gitu jadi kalian harus nanya dulu misalkan kalian punya ide pastiin tuh idenya tuh bisa direalisasikan gak sih gitu tanyain ke dosen pembimbingnya gitu yang keempat atau yang terakhir pembagian tugas dalam menyusun proposal. Nah untuk pembagian tugas ini jangan kayak kerja kelompok ya jangan kayak nitik beratin ke satu orang gitu kan kasihan gitu kan. Nah, jadi kalian tuh harus bagi-bagi per babnya. Misalkan ada 4 bab nih. Kalian bagi-bagi, misalkan bab 1 siapa, bab 2 siapa, bab 3, bab 4 siapa gitu kan. Atau misalkan di subbab 3 misalkan banyak gitu kan pembahasannya. Nah, kalian juga boleh bagi-bagi gitu di subbab 31, 32 misalkan gitu. Nah, untuk pengumpulan PKM tahun ini rencananya itu proposal PKM tahun ini rencananya kita akan mengumpulkan untuk seleksi kepemimpinan ini proposal PKM yang tahun kemarin tenggatnya. Namun menyesuaikan menyesuaikan pedoman umum PKM tahun 2022 ini. Nah, batas akhir pengumpulannya itu tanggal 31 Maret tahun 2022 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 12 malam. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, silakan raise hand dan langsung open mic.
Apakah ada yang ingin bertanya atau tadi menjelaskannya terlalu cepat? Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja raise hand sama open mic aja. Kita di sini sharing-sharing aja. Santai kok. Silakan kepada Raka, boleh open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teh terkait yang penjelasan PKM tadi. Jika kalau saya pengen ikutan PKM KC kan karya cipta itu salah satu luarannya itu prototype ya Teh. Nah, kita tuh buat prototipenya itu kapan ya? Apakah kalau misal proposal kita sudah didanai atau memang sudah disiapkan dulu proposal eh, prototipenya? Saya masih agak bingung. Dan untuk yang dalam waktu dekat itu kan dikumpulkannya berarti proposal saja ya Teh untuk PKNKC. Terima kasih Teh. Oke. Mungkin izin menjawab dan menambahkannya, Cipa, sebelumnya. Tadi yang ditanyakan oleh saudara Raka sendiri kan ini ya, terkait dengan pembuatan prototipe pada saat kita mengikuti program kreativitas mahasiswa pada bidang atau pada jenis PKM KC. Nah, untuk implementasi dari pembuatan prototipenya sendiri itu bakal dilaksanain setelah dibiayain gitu, Rak. Jadi nanti di situ tuh kita di beda dari KC dan PKM yang lain itu, kalau di KC sendiri itu ada timeline pembuatan dari si prototipenya sendiri gitu. Nah, dari masa timeline itulah kamu itu ngebuat prototipenya gitu. Misalkan masa pembuatannya itu 1 bulan, ya kamu buat 1 bulan prototipenya. Jadi tergantung dari isi PKM KC yang kamu iniin gitu dari timelinenya sendiri. Soalnya buat PKM KC sendiri juga buat timeline dari pembuatan prototip juga itu salah satu menjadi tolak ukur penilaian gitu dari para dewan juri juga gitu. Makanya buat PKM KC sendiri, buat timeline sendiri itu jadi salah satu hal penting gitu pada saat penyusunan PKM KC sendiri gitu. Ya mungkin udah jelas belum ya dari saya, mungkin kayak gitu. Kebetulan saya juga dulu pernah ikut PKM KC gitu waktu lagi 2019 sama Teh Wulan sama Teh Tazkia dari angkatan 17. Jadi mungkin saya agak sedikit tahu lah buat apa aja yang bisa di-sharing terkait PKM KC gitu. Izin bertanya lagi Bang, buat ini terkait Boleh. proposal PKM KC. Halo, Raka, maaf, suaranya di aku nggak ada.
Untuk Raka tadi mungkin terkendala jaringan ya guys. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Langsung aja raise hand dan open mic. Dipersilakan kepada Gania untuk open mic. Terima kasih Teh atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gania Fatiatul Huda. Izin bertanya Teh, jadi untuk teknis mengikuti PKM itu awalnya tuh gimana Teh? Kita harus ngapain dulu gitu? Apakah kita harus bilang ke siapa gitu? Kita mau mengikuti PKM ini. Terima kasih Teh. Siap-siap Gania. Izin jawab ya untuk pertanyaan Gania tadi. Untuk PKM tuh gimana gitu kan? Kalau mau daftar ke siapa atau gimana? Jadi untuk PKM sendiri itu nanti kita ada grupnya. Terus juga nanti kita bisa dari grup itu. Jadi kan tadi udah aku bilang ya, grupnya itu 3-5 orang. Nah, dari grup itu nanti kita ngajuin judul sama nama tim. Habis itu nanti dicariin dosen pembimbingnya. Nah, biasanya itu yang buat PKM kayak gitu tuh ke Bu Rosi ngomongnya. Tuh. Gimana, paham nggak? Paham Teh. Terus saya mau nanya lagi Teh. Kalau kan tadi ya dibikin kayak grup gitu Teh. Itu grupnya itu ditentuin sama kita atau sama siapa Teh? Kalau untuk grupnya sendiri itu bebas ditentuin sama kita gitu. Kan kayak tadi yang aku bilang ada yang lintas bidang juga nggak apa-apa, terus lintas temennya kayak dari jurusan lain juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita nentuin sendiri untuk kelompoknya. Gitu. Nanti mungkin ada buat anak 21 bakal ada workshop buat yang minat bisa ikut gitu workshopnya buat persiapan PKM 2023 gitu. Oke Teh, makasih Teh. Udah paham. Untuk Bang Ucup mungkin ada tambahan? Oke, izin masuknya sebelumnya. Tadi itu pertanyaannya gimana cara nentuin ya? Mungkin ini abang sedikit nambahin aja gitu buat terkait jawaban Syifa tadi. Jadi sebenarnya teman-teman kalau bisa mah dari sekarang aja gitu. Kalau buat nyari judul buat PKM sebanyak-banyaknya kalau bisa, terus langsung buat tim tuh dari teman-teman langsung buat tim. Dan nanti mungkin kalau buat teman-teman yang belum nggak ikut workshop PKM kemarin itu berarti nggak bisa ngirim proposal gitu ya ke Simbel Mawa, karena kemarin itu terakhir penguploadan itu biasanya kita tuh seleksi dulu nih, seleksi dari bukan seleksi sebenarnya kayak lebih ke dibedah gitu PKM-nya.
baik sama saran-saran kedepannya tuh kayak gimana gitu buat di PKM-nya. Nah, itu ada di jurusan dan di fakultas biasanya. Kalau di jurusan, nanti biasanya itu dikelola oleh Bu Rosi buat kayak pembimbingan PKM-nya sendiri gitu, entah itu dari teknis atau dari format strukturnya. Iya, buat format strukturnya. Terus, apa lagi ya, sama mungkin nanti di fakultas nanti mungkin biasanya sama siapa ya, Pak Acep, biasanya Pak Acep atau Pak Husni, nanti ngebantu-bantu kayak baiknya kayak gimana saran-sarannya, mungkin kayak lebih ke arah apanya ya, arah ketertarikan dari si PKM sendiri gitu. Nah teman-teman, jadi buat targetan PKM 2022 sekarang ini emang ditargetin yang udah pernah ngirim PKM kemarin gitu, yang di 2021 pada bulan November yang diupload ke akun Simanis gitu. Nah untuk pengumumannya sendiri, untuk seleksi dari Simanis itu nanti bakal diumumin tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret dan nanti bakal dilanjut dengan perubahan format-format yang ada gitu. Perubahan format-format yang berlaku di PKM atau di pedoman PKM 2022 gitu. Nah, nanti bakal diupload tuh ke Simbel Mawa yang terakhir tanggal 31 Maret itu. Nah, kayak gitu. Nah, paling nanti kalau misalkan dari Gania minat gitu ya buat ikut PKM, dari sekarang aja, kalau bisa mulai aja susun sendiri aja nggak apa-apa. Atau ajakin teman-temannya juga nggak apa-apa. Susun judulnya yang banyak kalau bisa. Jadi biar banyak opsi juga buat nanti kita dikirim. Nanti insya Allah dari HMS Unsil bakalan ngadain workshop buat apa ya? Buat kita saling diskusi bareng lah buat PKM yang baik tuh gimana, yang benar tuh gimana, dan mungkin nanti bakalan apa ya? Bakalan ngadain pemateri-pemateri gitulah nanti buat sharing-sharingnya juga gitu. Ya mungkin kayak gitu sih, nanti pokoknya ikut workshop biasanya nanti bakalan dikirimin gitu ke Simanis nanti terkait, nanti dikirimin ke jurusan dulu, ke fakultas dulu, pokoknya nanti insya Allah di bulan Oktober, Novemberan nanti ada workshop, nanti ikut aja buat Gania ya mungkin tambahannya. Baik, Bang, terima kasih. Mungkin dari teman-teman 20 atau 21-nya ada. Mungkin dari teman-teman 20 sama 21 udah nggak ada lagi yang ingin bertanya. Untuk akhirnya kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Diharapkan on cam semua. Iya teman-teman on cam semuanya ya kalau bisa. Bentar. Ya, astaga. Bentar ya guys. Gaya semuanya untuk slide pertama. 1, 2, 3.
Oke, bagus. Sekarang slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Ya, udah. Makasih ya buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di sosialisasi PKM kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.